Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita, amin, amin. Selamat datang di ibadah PA Wanita Serang House of Blessing Church. Mari kita bersatu memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, ku takkan berhenti. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita beri tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan hingga pertengahan tahun ini Bapa. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sampai detik ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin banyak masalah dan problema yang terjadi dalam hidup kami Bapa, tapi kami percaya Tuhan bahwa masih ada jalan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau berkati agar ibadah ini Tuhan Yesus menjadi ibadah yang bukan biasa-biasa saja, tapi menjadi ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga setiap kami Tuhan yang membutuhkan Engkau Tuhan, kami bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus bisa terus Tuhan berpegang dan hanya Tuhan Yesus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam satu nama yang ajaib yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Amin. Masih ada jalan
terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Engkau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, dan masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan-Mu Bapa. Engkau luar biasa. Terima kasih Masih ada jalan terbuka untuk, yes, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku.
kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, dan masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Aku lihat kebesaran-Mu. Ku lihat kebesaran-Mu. Salam ibu-ibu semua. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih ya Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami sudah tinggikan Engkau sore hari ini Bapa. Tuhan, saat sore hari ini juga Bapa, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi kami semua ibu-ibu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini sedang mendengarkan di rumah Bapa. Urapi kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan Tuhan, kami juga bukan sebagai pendengar saja, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sore hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Tetapi untuk sore ini kita ambil dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Ibu-ibu boleh membacanya di rumah dari ayat 1 sampai 18. Sore hari ini kita akan membaca, kita akan ambil dari ayat 2 dan 3 saja. Kita baca sama-sama. Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Tema kita sore hari ini adalah surat Kristus yang hidup. Rasul Paulus berkata di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita orang-orang percaya yang telah dipilih sejak kita masih di dalam kandungan, kita disebut sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita orang percaya disebut adalah surat yang terbuka. Tetapi banyak orang-orang percaya yang tidak mengerti bahwa sebagai pengikut Kristus, sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita adalah menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Jadi, karena kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, maka setiap kehidupan kita, baik melalui perkataan kita, maupun tingkah laku kita, harus bisa menjadi berkat dan kesaksian yang baik. Baik itu di rumah tangga kita, di lingkungan kehidupan kita, mungkin tetangga kita, maupun di gereja, dan di dalam kehidupan keluarga besar kita. Jadi, kalau kehidupan kita sebagai surat-surat Kristus, tetapi kita tidak mencerminkan kehidupan seperti Kristus, kita bisa saja menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pengerja yang disebut sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, tapi juga semua orang yang percaya. Semua orang yang percaya, artinya
Semua orang yang sudah dipilih, semua orang yang sudah ditetapkan menjadi orang-orang pilihan Allah, yaitu yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Sebab goal kita atau tujuan kekristenan kita adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi kita harus bisa menjadi berkat, kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang sesama kita, bagi orang-orang di luar kita. Jadi melalui kehidupan kita, orang boleh melihat bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi sepantasnya kita hidup meneladani bagaimana Tuhan Yesus dulu pernah menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Jadi mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Bagaimana sih sifat Kristus selama hidup di dunia ini? Kita boleh baca di Kolose 3 ayat 12 sampai 4. Kolose 3 ayat 12, mari kita sama-sama membacanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Jadi di Kolose 3 ayat 12 sampai 14, seperti yang sudah kita baca tadi, kita harus mempunyai belas kasih, murah hati, mengampuni, sabar, terus rendah hati. Seperti Tuhan Yesus juga dahulu ketika dia hidup di dunia ini, dia sudah melakukan semuanya. Tuhan Yesus mempunyai belas kasih. Kita bisa ingat bagaimana cerita ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa supaya orang-orang yang ada disuruh pulang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan harus memberikan mereka makan. Itu artinya Tuhan Yesus mempunyai belas kasih. Jadi kita juga sebagai surat-surat Kristus, kita harus mencontoh kasih yang sudah Tuhan teladanin, yang sudah Tuhan contohkan kepada kita. Bagaimana kita boleh mengasihi sesama kita. Dan juga ketika Tuhan Yesus membuat mujizat menyembuhkan penyakit seorang anak janda. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Itu artinya juga Tuhan Yesus mempunyai kasih. Dia mengasihi ibu tua yang mempunyai anak yang sudah sakit. Yang dia Tuhan begitu mengasihi, begitu berbelas kasih kepada ibu ini. Padahal saat itu Tuhan Yesus sudah merasa capek dari pelayanannya, tapi Tuhan mau menyediakan waktunya karena kasihnya. Dan juga murah hati, mengampuni. Kita boleh ambil contoh mengampuni ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan ada dua penjahat yang di kiri dan kanannya. Salah satunya menghujat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengampuninya. Jadi itu yang harus kita contoh. Mungkin di dalam kehidupan kita keluarga, kita ataupun di dalam kehidupan kita hari-hari, banyak mungkin kita mempunyai atau membenci saudara kita ataupun tetangga kita ataupun ada saudara-saudara kita yang lain. Tetapi bagaimanapun beratnya, kita harus coba melepaskan pengampunan. Memang secara manusiawi
berat melakukannya, tapi kita percaya oleh karena bantuan Roh Kudus kita sanggup melakukannya. Kita sanggup melepaskan pengampunan. Dan juga sabar menderita. Sabar menderita, kita contoh Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Begitu Tuhan Yesus juga merasa takut sampai keringatnya bertetesan seperti darah katanya. Jadi tapi Tuhan Yesus sabar untuk menderita. Dia berdoa kepada Bapa di sorga, kalau bisa cawan ini berlalu dariku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi katanya. Jadi Tuhan Yesus sabar menderita. Kita juga sebagai umat Tuhan, kita sebagai surat-surat Kristus, kita harus sabar menderita. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, mari kita sabar menderita. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang memampukan kita. Bahkan di firman-Nya juga berkata, bersama Tuhan Yesus kita cakap menanggung segala perkara kita. Kemudian rendah hati. Jadi mari kita sebagai surat-surat Kristus, kita boleh kenakan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempunyai kasih, kita murah hati, mengampuni, sabar menderita, dan rendah hati, dan banyak lagi sifat-sifat Kristus yang harus kita teladani. Menjadi surat yang terbuka, kita harus bisa memberi dampak yang baik bagi orang yang membacanya. Contohnya ketika orang membaca surat yang isinya mungkin sedih ataupun sukacita, tapi dengan membaca surat itu bisa mempengaruhi orang yang membacanya. Jadi ketika isi surat itu sedih, yang membaca juga ikut sedih. Ketika isi surat itu sukacita, orang yang membaca juga bisa bersukacita. Demikianlah juga kita, kehidupan kita. Ketika kehidupan kita dibaca orang, ketika kehidupan kita dilihat orang, biarlah kehidupan kita ini boleh menjadi dampak yang baik, boleh mempengaruhi kehidupan orang. Jadi ketika kita mempunyai kasih, kita melakukan kasih kepada tetangga kita, kepada mungkin teman kita yang sedang kesusahan, atau mereka yang menderita, orang boleh melihat, oh ternyata orang Kristen begitu ya, orang Kristen penuh kasih. Itu jadi dari perbuatan kita, dari perlakuan kita, orang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita membawa dampak bagi orang lain. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua orang-orang percaya. Ketika kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang. Tanpa kita sadari, kita sudah memberitakan Injil. Memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Tanpa perkataan, tanpa kita harus menginjili, ini loh Injil begini, ini loh Injil begini, orang Kristen begini. Tanpa kita berkata begitu, kita secara tidak sadar, kita sudah menginjili orang. Ketika kehidupan orang percaya bisa menjadi teladan yang baik, maka kita sudah memperkenalkan Kristus kepada dunia. Terutama kepada teman-teman atau orang-orang di luar kita. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ibu-ibu yang kekasih Tuhan, mari kita praktekkan teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan boleh menjadi berkat, boleh memberikan kasih, boleh memberikan mereka bantuan, apalagi di saat-saat COVID-19 ini begitu banyak masalah-masalah yang terjadi mungkin di lingkungan kita, tetangga-tetangga kita. Kita lihat banyak orang-orang yang kesusahan karena akibat dari COVID-19 ini. Kita tunjukkan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi surat Kristus yang terbuka, kita boleh tunjukkan, kita bantu tetangga-tetangga kita ataupun saudara-saudara kita yang seiman, mereka yang membutuhkan, kita boleh bantu. Itulah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita boleh baca di Matius 3 ayat 8.
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Firman ini berkata kita harus menghasilkan buah-buah dari pertobatan kita dengan melakukan kasih, murah hati, itulah buah-buah dari pertobatan kita. Jadi ketika kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita sudah diampuni dari segala dosa-dosa kita. Buah-buah pertobatan kita harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita dengan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan satu hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dan setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dan ku datang juru selamat, berkatilah. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening di bawah ini, atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA, dapat mengikuti video sebagai berikut. Melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekeningnya sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK.
Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersyafaat untuk sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami sore ini sudah diberkati dengan firman Tuhan, sudah melakukan puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Kami masih mau lanjutkan syafaat kami. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak kami ada beberapa yang sudah selesai sekolah, yang saat ini sudah sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau tolong anak-anak kami. Tuhan berikan Tuhan satu pekerjaan yang menurut Tuhan baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berharap hanya kepadamu, karena Engkau yang mengerti kami, Engkau yang mengerti anak-anak kami, apa yang baik buat mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sore ini kami terus bersyafaat juga Tuhan, untuk gereja kami SHBC, kami berdoa untuk Pak Andi dan Endah sebagai gembala Tuhan. Terus berkati mereka dengan hikmat, dengan marifat-Mu Tuhan, sehingga pelayanan mereka benar-benar untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengerja Tuhan, mereka boleh bersehati Tuhan, saling menopang, saling menolong, sehingga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik keluarga maupun anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Pandemi ini tidak membuat kami jauh daripada Engkau. Pandemi ini tidak membuat kami khawatir, karena Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Semakin hari kami semakin dekat Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami Tuhan sore ini yang jauh dari sempurna. Kami percaya juga Tuhan, Roh Kudus akan menyempurnakan setiap doa-doa kami sehingga berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih, ibadah sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dan saya dari mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah wanita Kamis depan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Setiap jam ya Tuhan.